Ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terjemahan secara umum, dan sesungguhnya dia, itu manusia, sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Kalau kosakatanya wawunya itu dan, kemudian innahu, sesungguhnya, nyanya itu kembali kepada manusia sebelumnya. Siapa ayat sebelumnya? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, ya kan? Dan dia tahu wa innahu, ya kan, ala zalika la syahid. Dia tahu kalau dia itu tidak berterima kasih, nggak bisa, hatinya nggak bisa didustai. Jadi kita tidak perlu tunjuk siapa orangnya, kita rasakan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya kan? Penyebabnya di sini dijelaskan oleh Allah, yaitu hubbi, cinta. Ya, cinta kepada harta itu boleh, ibu-ibu. Ya, tidak ada masalah. Karena memang zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Memang Allah sendiri mencenderungkan. Ada kata hubbu, ada syahwat, ya kan? Kecintaan, keinginan. Salah satu itu yang kepada harta. Emas, perak, sawah ladang, kebun, ya kan? Dan itu memang kesukaan. Yang tidak dibolehkan itu adalah la syadid. Syadid artinya bersangatan. Jadi manusia yang lupa diri itu adalah manusia yang bersangtanya kepada harta. Itu yang dikatakan, ya kan? Jadi perbuatan cinta dunia itu menyebabkan dia adalah bakhil, ya kan? Karena terlalu cinta kepada harta, yang inginnya pada piti masuk setari, ya kan? Jangan ada piti keluar, ya nak masuk pit mas, nah, gitu ya. Kalau menambah, nah, itu amuhna orang tuh, ya nak. Tapi kalau berbagi, ya kan, nah, itu yang sulit. Kalau lah masuk, lah payah keluarnya, ya kan. Kalau orang makan setari, tidak pernah lo buang air bagi kira, nah, gambong parinya enggak, nah, gitulah. Jadi karena cinta kepada harta itu kalau bisa nimbun, ya kan? Makanya kemarin surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau sudah bertemu, berziarah ke kubur, baru dia tahu bahwa ternyata di kubur itu orang kaya, orang miskin sama saja kan. Dibawa ke kuburan, paling-paling kendaraannya sama, ambulan, keranda jenazah, pakaiannya sama, kain kafan, ya kan, tidak berjahit, ya, tempatnya juga tidak ada yang istimewa. Ya, harusnya ketika ada yang meninggal, itu dia paham bahwa harta itu tidak lagi bermanfaat. Wa ma yu'ni anhu maluhu iza tarodda. Itu surat Al-Lail, ya kan? Jadi kadang-kadang begini, untuk menguji orang apakah dia termasuk cinta kepada harta itu atau tidak berlebihan, memang ketika ada harta. Makanya orang kaya lebih kikir dibandingkan orang miskin.
Itu fakta ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya PT 10.000 saja, uang 1.000 sih 10 buah. Ibu orang minta-minta. Paling banyak kalau ibu beragi barang. Kau PT 1.000 ada kan 10 lembar. Ibu orang minta-minta. Barang paling talok magi. Hah? 2.000. Nah, yang lain 5.000. Oh, luar biasa. PT hanya 10.000-nya, bisa lo bagi 5.000 kan? Ya kan? Itulah hebat mana tuh. Ya kan? Taruh saja lah paling sakit itu 1.000. 1.000 dari 10.000 berapa persen? 10%. Ketika kita hanya punya uang 10.000, bisa berbagi 10%. Kalau seandainya ibu diagih rasaki 10 miliar, berapa kalau berbagi? Hah? Berapa kalau berbagi? 1 juta. 1 juta dari 10 miliar berapa persen? Ah, itu. Ya kan? Harusnya kalau tadi 10%, seperti kita berbagi 10.000 berbagi 1.000 berarti kan 10%. Kalau 10 miliar harusnya 1 miliar. Iya kan? Tapi kok tiba 10.000 bisa berbagi 10%. Tibalah 10 miliar 2,5% saya tahu. Nah, jadi semakin kaya itu belum tahu. Iya kan? Makanya dalam surat Al-Ma'arij, ya, boleh Ibu tengok surat Al-Ma'arij itu ayat 19, 20, 21. Innal insana khuliqa halu'a. Al-Ma'arij. Ya, ayatnya 19, 20, 21. Yang dimulai dengan kalimat innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan satu, suka mengeluh. Yang kedua, kikir. Bila mengeluhnya, bila kikirnya, mengeluh ketika dapat musibah, kekurangan harta, kikir setelah dapat rezeki. Jadi kalau banyak PT-nya, hanya sambil lah. Jadi tidak usahlah ibu jadi orang kaya. Kalau kamu jadi 9 balik, ya kan? Itu tandanya manusia itu betul-betul wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khairi dalam ayat ini adalah harta. Ya, di harta itu disebut di sini dengan kata khair. Al-khair. Jadi sesungguhnya manusia itu terhadap harta cintanya bersangatan. Jadi sangat dia cinta. Ya kan? Maka itu kadang-kadang kalau dia nampak ada orang mau minta-minta kepada dia pun, dia mau saja merendahkan dirinya. Dia mau lagi payah kini, dia banyak pengeluaran, banyak ikut begini. Gitu. Padahal hartanya banyak. Dia bisanya bersandiwara, menutupi bahasanya kayu, bahasanya banyak piti, ditutupilah dengan cara kata-kata seperti tadi. Dia ambo kini pengeluaran ambo dah tanggung, ikut ambo dah tanggung kini. Padahal itu merendahkan dirinya itu supaya bisa mau menutupi sehingga orang tidak bisa minta tolong ke nyolai gitu. Padahal begitulah. Kadang-kadang dia merasa misal dia mengungkapkan ambo sonah aku cerita bo ibu lebih parah ambo. Ambo kadang-kadang pandai berminyak. Tahu lo ibu-ibu minyak air. Gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu. Rasa-rasanya itu kadang-kadang ya ya supaya tidak diketahui bahwa dia itu hartanya banyak, sehingga orang tidak bisa minta atau minjam, sehingga dia tutupilah dengan sandiwara dari mulut-mulutnya, ya kan? Nah, ini menunjukkan sebenarnya. Baik.
Lalu apa hubungan antara ayat 7 dengan ayat 8? Ayat 7-nya kemarin kan bilang begini. Wa innahu ala zalika lasyadid. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi sama-sama sebenarnya menggambarkan sifat manusia yang cenderung. Jadi dia tahu sebenarnya dia itu ingkar, dia itu kikir, ya kan? Lalu diperjelas oleh Allah. Ya, jadi ayat 8 itu memperjelas apa penyebab. Padahal ayat 7 kan sudah tahu tuh. Mereka tahu sebenarnya bahwa karakternya itu, ya kan? Kikir lah, jelek buruk lah, akhlak, dia tahu gitu. Lalu Allah pertegas di sini di ayat 8 ini bahwa mereka itu penyebab, ya, penyebab mereka tidak syukur, ya, adalah karena lihubbil khairi la syadid, karena terlalu cinta, bersangatan. Al khair itu harta, jadi seluruh harta secara umum, baik emas, perak, baik deposito, uang, apa segala macam, itu disebut al khair. Ya, sebenarnya kenapa al khair disebut di situ? Kata-kata khair itu kan baik sebenarnya. Jadi harta itu sebenarnya dasarnya baik. Jadi uang haram tidak ada sebenarnya. Pernah Ibu dengar uang haram? Ya, yang haram itu cara mendapatkan. Yang uang itu tidak ada yang haram. Iya kan? Coba lihat di situ, ada tidak dibuat cetakan ini uang haram gitu, ada tidak? Tidak ada kan? Ini uang korupsi, tidak ada kan? Ya, cara mendapatkan uang itu adalah caranya yang haram gitu, ya kan? Jadi ada yang halal, ada yang haram. Yang dasarnya sebenarnya harta itu halal, baik gitu. Tanda baiknya itu ibu-ibu, tidak ada orang yang tidak punya harta. Asal hidup dia di dunia ini pasti diberi oleh Allah rezeki harta. Cuma tinggal lagi jumlahnya banyak atau sedikit, itu aja masalahnya. Jadi sebenarnya harta itu baik. Cuman yang tidak boleh itu lihubbi khairi la syadid. Syadid itu yang menyebabkan dia bakhil. Syadid itu yang menyebabkan dia kikir, karena terlalu kuat cintanya kepada harta. Karena cintanya kepada harta keterlaluan, ya kan, sehingga dia kuat untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan dunia dia kuat, tapi kalau urusan akhirat dia lemah. Ya, kalau yang sifatnya orientasinya dunia, dia mau gunakan hartanya. Ya kan? Mau buat acara ini yang penting enjoy lah, ya kan, untuk sifatnya dunia dia mau, tapi kalau untuk akhirat dia sulit gitu, ya kan. Nah, maka itu sebenarnya yang dilarang itu kalau dia terlalu cinta kepada hartanya, kata Sa'di, adalah nanti gelap cara mendapatkan harta. Nggak peduli dia cara yang halal, mau haram, mau halal, yang penting dapat harta. Halal, haram, santuang, parui. Nah, gitu, itu akibatnya. Ya, kalau begitu nanti setelah dia dapat harta itu, untuk kesenangan dunia dia habis-habisan. Untuk memenuhi hobinya, ya kan, walau yang hobi berkuda, kudanya miliaran harganya. Yang hobi bersepeda, sepedanya ratusan juta harganya. Yang hobi golf, ya kan, stick, olahraganya habis uang jutaan. Ada yang hobi koleksi mobil-mobil mewah, mobil-mobil yang kayak Mercy apa segala macam, ya kan. Yang hobinya mainan, ada main-mainan, ya, biaya kadang-kadang untuk hiburan bisa habis. Pestanya bisa ratusan juta habis, ya kan? Tapi kalau datang orang untuk bangunan TPA, guru-guru TPA,
Ya kan, kecuali ditampe awak aku guru TPA mungkin gajinya 25 juta sebulan. Kok gak lain bu? Iya, 25 juta. Iya kan? Nah, itu ya nggak seimbang. Kalau untuk dunia dia bisa habiskan. Kalau infaknya di masjid 2.000, 5.000. Tapi kalau untuk ya kan, untuk hobinya bisa ratusan juta. Kalau begitulah cara harta itu mempengaruhi. Nah, itu konsepnya karena li hubbi khairil syadid, karena terlalu cinta. Sebenarnya bisa dibagi-bagi tuh Ibu. Untuk Islam tuh berapa harta kita? Ada anak yatim, ada dana dakwah di situ, ada untuk orang miskin, ada untuk pejuang Islam, ya kan? Nah, ingat sebenarnya dulu, ya kan? Padahal Nabi itu kaya apa miskin? Kaya kan? Tapi ujung-ujungnya hartanya habis. Khadijah kaya, ujung-ujungnya hartanya habis. Ya kan? Abdurrahman bin Auf kaya. Ya kan? Utsman bin Affan kaya. Banyak yang kaya, tapi ujung-ujungnya mereka menggunakan hartanya di jalan Allah, ya kan? Jadi terbalik ya, bukan tidak boleh mengumpul-ngumpul aset, menumpuk-numpuk, boleh saja, tapi dimanfaatkan, ya kan? Kalau ibu beli emas, belilah, pakai. Ya, tapi kalau banyak itu makanya Ustaz, ya rubah saja jadi toko hamih bajalan pokoknya. Ya kan? Sekarang kan itu ya, emas, dolar, deposito, surat berharga. Ada enggak? Ya kan? Memang penyakit manusia itu ibu-ibu memang begitu. Ya kan? Kenapa? Pamannya di dalam surat ke-17. Surat 17 itu surat apa itu? Hah? Bani Israel ya? Ayat yang ke-100. Ya, Al-Isra atau Bani Israel, ayat yang ke-100. Apa kata Allah di situ? Kul lau antum tamlikuna jazaina rahmah. Katakanlah, kata Allah, kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanmu, niscaya khazanah itu kamu tahan. Jadi kalau ada yang menerjemahkan, kalau seandainya kita menguasai pundi-pundi harta, emas, perak, tambang, apalagi, ya kan, minyak, pundi-pundi harta itu, kalau kamu kuasai itu, ya kan, niscaya akan kamu tahan. Kenapa? Ya kan, la amsaktum khasyatal infaq. Ya kan? Lalu kata Allah, wa kanal insanu qatura. Karena takut membelanjakan. Karena memang manusia itu sangat, ya kan? Itu menarik itu ibu-ibu. Kok penyakit kronis awak? Ya kan? Jangan dikira semakin banyak harta nanti wak semakin dermawan. Enggak berimbang. Kalau ada orang pamannya berinfak 1 miliar, jangan kagum dulu, Bu. Kalau uangnya ratusan miliar, ya kan? Kalau uangnya ratusan miliar, lalu dia berinfak 1 miliar, 2 miliar, enggak ada. Jangan dikira dermawan. Tapi kalau uangnya cuma 100 juta, lalu dia bisa menginfak 50 juta, itu yang luar biasa. Berarti setengah dari hartanya. Ya kan? Jadi kata Allah dalam ayat ini, kalau seandainya kamu menguasai pundi-pundi harta itu, niscaya kamu akan menahan. Ada yang tanahnya berhektar-hektar, kebunnya berhektar-hektar, ya kan, hartanya bermiliar-miliar, depositonya amehnya gitu.
Apa dia akan berbagi? Tidak. Itu Allah yang mengatakan. Kenapa? Karena dia takut. Khasyatal infaq, Pak. Dia takut menafkahkannya. Yang dimaksud ayat ini siapa sebenarnya? Insan. Manusia kan? Manusia itu siapa? Awak kok manusia sih? Jadi Allah sebenarnya menyentil awak sebenarnya kan? Jadi kalau kita sudah diberi harta yang banyak, ternyata kita itu justru takut. Ya kan? Takut kehilangan. Kalau bisa ibu-ibu, bisa mengelak-melak cuma. Pajak nyelaan, ya kan? Kadang-kadang ada pajak bangunan, pajak usaha, ada zakat, ya kan? Ada apa lagi? Ya kan? PBB. Oh ya, PBB. Kadang-kadang harga rumahnya miliaran. Pajak 1 tahun paling ratusan ribu ya. Iya enggak? Barek lo tuh. Tidak ya ibu siko tempe lain. Siko hampir sama saya tanya. Kalau keinginan manusia tuh kok dapat tidak berkurang loh Bu. Jangan sampai berkurang. Maka itu berhubungan sebenarnya mau berbagi atau tidak itu berhubungan dengan keyakinan. Dengan tauhid. Kalau ibu-ibu bertanya kenapa orang-orang dulu itu, sahabat-sahabat Nabi itu mau dia menggunakan hartanya, karena masalah tauhidnya sudah duduk. Ya, sudah matang, dia yakin. Satu apa yang dia yakini? Harta itu datangnya dari Allah. Yang menentukan berapa jumlah yang kita dapatkan itu dari Allah. Lalu yang memerintahkan untuk berbagi? Allah juga. Yang berjanji akan menggantinya? Allah juga. Kan itu sebenarnya itu. Ya kan? Jadi orang bisa mengeluarkan zakatnya, infaknya, wakafnya, sedekahnya kalau dia lebih mencintai Allah dibandingkan hartanya. Kalau dia mencintai akhiratnya daripada dunianya. Itu aja masalahnya. Kenapa Rasulullah tidak mencontohkan menyimpan harta? Karena Nabi tahu bahwa harta itu kalau ditinggal tidak akan bermanfaat. Itu aja masalahnya. Justru banyak anak-anak yang ditinggalkan dengan harta yang banyak, mereka berkelahi. Ya kan? Bacakak. Ya kan? Nah, kenapa? Karena memang lebih cinta kepada hartanya. Kalau bisa, panuh saya taruh ibu. Ya nak, keinginan kita itu gitu ya. Kalau bisa, kulkas di rumah tuh panuh isinya taruh. Kalau bisa karung bareh itu penuh isinya. Ya nak, kalau bisa makanan kok banyak. Walaupun beko kadang ada yang berjamur, ada yang basi. Ya nak, ada yang kadaluarsa. Ya kan, kok bisa menumpuk. Ya kan, tak mau cie dah. Kalau beli HP-nya dua. Ya nak. Terus ambo kan 2 HP ambo ke. Ya kan, ini 1. Biasanya pakai ini. Ya, ini tapi kameranya cuma 1 saja, tidak bisa timbal balik. Nah, tapi hari ini saya pakai. Saya ingin ini kisahnya ya. Ini tidak ada yang punya saya nih, Bu. Laptop ini, HP ini semuanya jemaah yang belikan. Dulu saya live, ini cerita sedikit. Live di Facebook, lalu banyak yang nonton. Pas nonton mati. Ya kan? Terputus jaringan gitu. Besoknya ketemu sama jemaah. Ustaz, patang kami ikut pengajian di Facebook. Tahu mati sih. Terputus gitu. Ya, ada orang nelpon tuh Pak. Kenapa? Karena HP-nya 1. Waktu itu masih Oppo kalau salah. Ya kan? Untuk nelpon itu juga, untuk live itu juga. Nah, gitu ya. Nah, kembalilah yang baru start ya. Oh, beli itu gampang tanya coba kan. Ya kan? Tentu perlu dikumpulan dulu kan.
Anda itu doh, balilah Argo Baratu, ikonnya kok. Ya kan? Nah, lalu itu video Ustadz saya taruh isinya gitu. Jemaah tidak pernah nampak gitu ya. Kalau begitu harus ada dulu kamera yang timbal balik. Nah, inilah yang kamera timbal balik. Jadi besok kalau ibu nonton bisa nampak walaupun agak jauh sedikit. Ya nak. Jadi ada jemaahnya timbal balik. Makanya saya pencet gitu ya supaya bisa nampak pula, ya kan. Besok mungkin pakai kamera besar nanti ibu, insyaallah ibu doakan lah. Saya harus pakai staff 1 orang. Jadi untuk mereka syuting, ya kan. Nah gitu, doakan lah bu, ya kan. Tapi tidak perlu doakan saya jadi orang kaya. Kalau kaya nanti tidak wirid boleh bu. Santa tiba di Eropa, Santa tiba di Cina. Nah, orang-orang kaya kini kan begitu ya. Santa tiba di Beijing, tiba di Hong Kong. Di makin nih pak, dia mau sedang di Hong Kong. Gitu. Tapi lo juga kemas haji lah gitu ya. Kalau lah kayo nanti biasa aja lah dulu, ya kan. Nah, jadi ini semuanya termasuk laptop, ya kan. Ya pokoknya alat-alat ini semuanya difasilitasi oleh jemaah, ya kan. Kenapa? Karena mereka merasa ada manfaatnya, minimal nanti tersebar, ya kan. Walaupun ibu-ibu di Siko ini alhamdulillah ya 2 kali lipat yang lalu nak hadir. Nah nanti video ini minimal ditonton orang juga, ya kan, ya 100 gitu, ya kan. Nah baik ibu-ibu, itu materi kita tentang surat Al-Adiyat ayat yang ke-8